Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih, apakah bisnis semacam ini itu masih memiliki prospek ke depannya gitu ya. Nah, bisnis yang semacam ini itu bisnis apa dan apakah masih prospek ke depannya. Nah, ini saya akan undang seorang M2B yang luar biasa. Saya akan undang Ibu Floren. Halo Ibu Floren. Oke, Ibu, sorry pertanyaannya terganggu. cukup menantang nih Bu. Bisnis Iya, semacam iya, ini iya, prospeknya ke sendiri depan banyak bagaimana nih Bu? apa jadinya. Oke, thank you so much Bro Eka. Dan tadi Sislani ya, presentasi yang luar biasa, singkat, padat, dan sangat memberikan gambaran kepada kita. Nah, pertanyaannya tadi adalah kalau saya dengar dari baik Bro Eka adalah apakah bisnis ini masih memiliki prospek ke depan gitu ya. Nah, justru ke depan itu semakin ada prospek gitu. Semakin ada prospek. Kenapa? Karena kalau kita melihat kembali ke zaman dahulu kala, semua bisnis itu dimulai dengan iklan gitu ya. Iklan misalnya kita tahu tentang Pepsodent, kita tahu tentang Toyota dan sebagainya, itu semuanya tuh ya dari iklan dan dari mainstream gitu ya. Nah, terus dan juga zaman dulu orang sering berbisnis itu ya sendiri. Ya, jadi misalnya saya membangun bisnis ya saya jalankannya sendiri gitu. Nah, tetapi berjalan dengan waktu lalu muncul ada namanya franchise ya, lalu muncul ada franchise kan berarti kerjasama dengan orang, bukan saya yang buka cabang, tetapi partner franchisee-nya yang buka cabang. Nah, itu mempercepat tuh, seperti tadi si Helen mengatakan tentang Alfamart gitu ya. Kenapa bisa jadi puluhan ribu franchisee cabang yang ada di Indonesia. Nah, sama halnya dengan brand-brand lain juga sama, kita bisa melihat cepat. Lalu gelombang berikutnya adalah mulai muncul yang namanya network marketing gitu ya, walaupun sudah beberapa puluh tahun, tapi itu adalah gelombang selanjutnya. Kita mulai melihat orang-orang misalnya kalau saya mau mulai satu minimarket misalnya, saya minimal harus punya 1 M, which is sekarang udah tahap banget ya. Nah, tapi kalau misalnya orang awam itu kan biasanya nggak punya tuh, ya kan 1 M. Tapi kalau misalnya 5 juta, 1 juta, atau 10 juta, ya kita masih bisa mengusahakannya. Nah, konsep ini sebenarnya bisa disebut sebagai people franchise, di mana perorangan itu bisa melakukannya, itu membuka satu cabang, ya satu cabang seperti Alfamart-nya gitu ya. Nah, konsep seperti ini memungkinkan semua individu itu bisa menjadi pengusaha, bisa membuka satu franchise-nya dia sendiri gitu ya. Nah, ke depan akan semakin seperti itu enggak? Ya, karena apa? Karena iklan-iklan di TV dan sebagainya itu semakin tough, makin banyak TV, makin besar ongkos untuk beriklan gitu. Nah, dengan konsep mulut ke mulut dan dengan merebaknya pemahaman tentang kolaborasi, orang justru lebih bisa appreciate konsep network marketing ini. Kalau yang dari generasi lama merasa konsep kolaborasi bukan konsep yang mereka pahami gitu ya, tetapi 10 tahun terakhir ini kita kata kolaborasi itu menjadi sangat umum, terutama yang generation. Yang namanya bisnis itu lakukan sendiri itu kayaknya udah nggak gaya lagi, udah nggak zaman lagi, semuanya tuh harus kolaborasi gitu. Nah, prinsip dasar dari network marketing itu adalah kolaborasi. Saya bekerja sama dengan Sislani, saya bekerja sama dengan Bro Eka sebagai partner. Ya, jadi kalau saya secara konvensional saya dulunya maunya bangun bisnis sendiri, tapi dengan konsep network marketing adalah kolaborasi dan which is dengan konsep begini kita win-win. Modalnya kurang lebih sama ya, kita memulai tinggal hanya kita mulai dari level entry-nya tuh yang mana gitu ya. Tetapi partnership ini akan menjadi equal, tidak ada bos, tidak ada anak buah, tapi kita equal partner gitu. Nah, menurut saya justru perkembangan zaman sekarang itu membuka pikiran orang lebih terbuka, lebih bisa menerima yang namanya konsep kolaborasi ini. Ya, so jadi kalau ditanya kedua satu lagi adalah di zaman dulu, di zaman sebelum kita online ya dengan internet, membangun bisnis ke luar negeri itu rasanya very tough gitu ya, rasanya very tough
Tetapi dengan adanya internet, terutama beberapa tahun terakhir di online, Zoom dan sebagainya, ini justru membuka peluang buat kita untuk membangun bisnis itu secara global. Nah, kalau di bisnis yang lain itu sangat berat untuk membangun global. Bisnis ini kita Zoom dengan teman kita di Amerika, mereka beli produk dari kantor kita di Amerika, dan mereka sudah menjadi partnernya kita. Ya, dan yang mana kita tinggal ngajak mereka untuk bekerja sama develop the business gitu ya. So dengan semakin borderless-nya negara-negara di dunia, justru ini membuka peluang yang lebih besar, jadi semakin prospektif lagi. Oke, I think that's it, Bro Eka.